Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, Pak, kabarnya baik. Pripun? Ya, ini baru sibuk apa ini? Ini, ini tadi habis ngisi apa? Kuesioner untuk persiapan PPKKS di sekolah waktu. Wah, Hmm. wah, agak sibuk ini. Eh, Mohon Yeah. maaf ini Pak Edi. Saya boleh meminta Oh, waktunya boleh. sebentar tidak ini? Ini saya mau Nggih. sharing-sharing, mau Iya, cerita tentang apa yang saya rasakan di akhir-akhir ini ketika menjalankan tugas iya. mengajar ini Pak Edi. Pripun, pada cerita apa? Monggo, Pak, saya persilahkan mau sharing-sharing bagaimana. Nah, gini loh Pak Edi, akhir-akhir ini kan saya mengajar itu saya merasakan, kelas yang saya ajar itu kok kayaknya kurang antusias, kurang semangat. Kemudian, ketika anak-anak melakukan praktek itu tidak dengan kesadaran diri. Kemudian ketika diberi materi praktek agak berat, itu banyak mengeluh. Sepertinya mereka itu mengikuti pembelajaran PCOK, terutama praktek itu karena anak-anak hanya senang bebas belajar di luar saja. Kemudian eee, praktek atau olahraga sesuai keinginan. Contohnya sing laki-laki ya main futsal, bola, kemudian yang putri itu biasanya hanya duduk-duduk, hanya gojekan sebentar, terus pengennya ya cerita-cerita di luar, kayaknya seperti itu. Ya, menurut Pak Wanto, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Oke. Gini Pak Edi, saya mengharapkan, ada solusi dari permasalahan yang saya alami ini, terkait dengan antusiasme, terutama dengan pemahaman kompetensi yang harus dicapai anak-anak, sesuai dengan alur pembelajaran. Kemudian nanti anak-anak, ketika mengikuti pembelajaran PJOK itu antusias, kemudian olahraga itu dengan penuh kesadaran, tidak terpaksa karena hanya menggugurkan, kewajibannya mengikuti pelajaran. Bagus itu, Pak. Ya, menurut Pak Wanto, hal apa yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias ya dalam pembelajaran bersama Pak Wanto sendiri itu kenapa? Eee, Kalau saya, eee, ingat kembali, saya berefleksi, yang menyebabkan anak-anak kurang antusias itu salah satunya adalah pembelajaran kayaknya masih berpusat dari saya, kemudian cenderung monoton, kemudian anak-anak, kurang saya beri kesempatan untuk mengeksplor dirinya, untuk berpendapat, kemudian untuk, menggali potensi geraknya, kayaknya seperti itu, Pak. Berarti masih teacher centris nggih? Masih Iya, Pak, berpusat iya. pada Jadi jenengan ya? masih berpusat dari guru, dari saya, sehingga eee, umpan balik keaktifan atau pembelajaran yang berpusat pada murid itu kayaknya belum belum ada. Ya, kira-kira apa, Pak, yang dapat membuat murid Bapak itu biar nanti itu bisa antusias dalam pelajaran penjas itu loh, Pak? Khususnya pelajaran Bapak sendiri itu bagaimana? Ya, kalau menurut saya ini murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian inovatif, kemudian, tidak membosankan, Pak. Wah, saya sependapat sih Pak dengan apa yang Bapak utarakan tadi. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran penjas itu, Pak? Gini, Pak, menurut saya pembelajaran itu ya harus berpusat pada murid.
ya seperti apa sekarang ini. Kemudian murid lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian mungkin kita juga bisa memasukkan ketika di kelas melalui ice breaking, kemudian menyampaikan pembelajaran dengan pendekatan yang ya kekinian dengan anak-anak sekarang, mungkin pembelajaran yang dengan fun game, kemudian berkelompok, mungkin seperti itu, Pak. Kalau boleh tahu ya Pak ini, misalkan Bapak itu sumber belajarnya mungkin ya, sumber belajarnya untuk penjas itu saat ini menggunakan apa saja ya? Kalau sekarang ini Hmm. saya masih, banyak menggunakan di buku paket yang ada di perpustakaan, kemudian yang buku paket pegangan yang dibagikan ke anak-anak, kemudian juga, pegangan tambahan juga dari LKS, Pak. Ada mungkin nggak Pak? Mungkin ada sumber lain Pak selain buku pegangan dari guru dan siswa itu Pak? Mungkin. Eee, saya sebenarnya ya banyak, Pak, sebenarnya yang bisa diakses ya, sumber belajar yang membuat anak-anak apa, menjadi banyak literatur, banyak sumber belajar itu ya dari internet, kemudian mungkin sebenarnya dari YouTube, mungkin dari aplikasi yang tren sekarang, mungkin TikTok, seperti IG, tapi ini belum maksimal belum saya manfaatkan. Betul sekali itu Pak. Saya juga sependapat dengan yang diutarakan Pak Wonto. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai sumber belajar ini pasti murid-murid Pak Wonto lebih antusias dalam pembelajaran penjaskes itu Pak. Pembelajaran olahraga itu pasti lebih antusias itu Pak. Saya sepakat dengan pendapat Bapak. Jadi rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini apa Pak rencananya? Mungkin gini Pak, yang pertama nanti saya akan mulai dengan merancang pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, bervariasi, seperti YouTube, kemudian anak-anak kan pasti banyak menggunakan, mengakses IG, TikTok, kemudian menggunakan pendekatan fun game, kemudian yang kedua nanti tidak banyak memberikan tugas, tetapi anak banyak melakukan diskusi sehingga anak-anak bisa aktif dalam pembelajaran atau berpusat pada murid. Kemudian nanti saya akan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau istilahnya sekarang juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga harapannya nanti anak-anak akan mengikuti pembelajaran dengan antusias, dengan semangat itu Pak Adi. Wah, bagus sekali itu Pak. Mudah-mudahan nanti yang Bapak utarakan, yang Bapak sampaikan itu bisa berhasil dengan baik. Terus kemudian, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini nantinya ke depannya gitu Pak, Pak Wanto? Saya berkomitmen nanti untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan itu, kemudian akan saya implementasikan, saya terapkan kepada anak-anak, kemudian akan menggunakan sumber belajar yang bervariasi untuk mengeksplor materi, kemudian akan menjalankan konsep pembelajaran yang ada di Merdeka Belajar, kemudian nanti saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan tanpa ada unsur paksaan. Kemudian untuk pemilihan sumber-sumber pada murid nanti akan saya serahkan kepada murid sehingga nanti lebih bervariatif dan sesuai kebutuhan murid, Pak. Wah, bagus sekali itu Pak.
Saya sangat mendukung apa yang Pak Wanto rencanakan ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Pak Wanto. Seperti itu. Ya, terima kasih nggih Pak Edi, atas waktunya, atas, sharing-nya, kemudian mohon doa dan support-nya. Semoga kita bisa terus berkolaborasi untuk memajukan, pembelajaran, untuk memajukan sekolah. Semoga kita juga nantinya bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid dan kita menjadi guru yang memberi kebutuhan murid dan bisa menghantarkan murid nanti sukses. Gitu nggih Pak Edi. Amin nggih. Ya, terima kasih Pak Wanto atas sharing-sharingnya ini tadi. Ya, Nggih. Terima kasih Pak Edi. Saya mohon pamit. sama-sama. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wanto. Waalaikumsalam Pak Edi. Pripun kabare Pak Edi? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik Pak Wanto. Ini saya pengen ngobrol sebentar ini Pak. Kira-kira Pak Wanto ada waktu tidak ya? Monggo Pak, jelas ada waktu kalau untuk Pak Edi. Mari kita mengobrol dan mencari yang tempatnya lebih nyaman Pak Edi. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di perpustakaan aja Pak, yang tempatnya lebih nyaman dan enak untuk buat mengobrol kita berdua. Monggo kalau begitu Pak. Bagaimana Pak, kira-kira apa yang pengen jenengan obrolkan? Kok kayaknya penting sekali. Oh iya Pak, sebenarnya saya punya sedikit unek-unek atau bisa dikatakan masalah ya Pak. Begini loh ceritanya. Ayo Pak, monggo ceritakan semuanya. Oh, nggih Pak, ceritanya tuh begini. Saya itu kan Pali ya, kelas 12 IPS 3. Itu ada satu anak yang membuat heran, yaitu namanya itu Fajar, Pak. Saya tuh heran karena hampir setiap hari ya, Pak, dia itu selalu datangnya terlambat, kemudian juga kalau datang ke sekolah itu bajunya nggak rapi, dikeluarkan, dan atributnya itu ya juga kurang lengkap lah, Pak. Kedisiplinannya itu kurang, Pak. Oh ya Pak, sampai segitunya? Nggih, Pak. Kadang ini saya juga merasa lelah juga ya, Pak, untuk mengingatkan si Fajar ini. Agar dia tuh bisa datang itu tepat waktu dan berpakaiannya itu agar selalu sesuai lah dengan ketentuan sekolah. Tapi ya masih diulang-ulang seperti itu, Pak. Gimana ya? Tetap semangat Pak Edi untuk selalu mengingatkan anak didik ini terutama si Fajar ini Pak. Wah, terima kasih ini Pak, udah mengingatkan. Nggih. Akhir-akhir ini saya juga kaget kalau saya lihat itu ternyata Fajar itu tinggalnya hanya bersama dengan kakek dan neneknya. Ini saya kemarin cari-cari info, Pak. Itu saya dapat dari temennya bahwa dia itu tinggalnya hanya dengan kakeknya. Oh, berarti Fajar tidak bersama orang tuanya nggih? Nggih, Pak, benar sekali. Orang tuanya itu kerjanya kalau nggak salah di luar kota sih, Pak. Seperti itu. Oh, jadi begitu ya ceritanya Pak Edi. Jadi Bapak ingin mencari solusi terbaik dari permasalahan Fajar ini ya? Nggih, Pak, benar sekali yang Pak Wanto sampaikan. Karena sebagai guru, kalau tidak bisa merubah sifat anak didik kita, terutama di saat ini itu Mas Fajar ya, Pak. Takutnya nanti dibawa sampai anak ini sampai dewasa, Pak. Kan kalau anak itu nggak disiplin, anak itu nggak rapi, kalau dibawa sampai dewasa kan saya menjadi guru itu seakan-akan gagal, tidak bisa mendidik begitu, Pak. Begitu ya Pak. Menurut Pak Edi dari pengamatan
Pak Edi sendiri, murid seperti apa yang bisa merubah sifat anak yang seperti Fajar suka datang terlambat dan berpakaian tidak rapi? Menurut saya ya Pak, mungkin itu membutuhkan perhatian terutama dari kedua orang tuanya. Sedangkan Fajar itu kan hanya tinggal sama kakek dan neneknya. Orang tuanya baru kerja di luar kota sih Pak. Jadi begitu ya ceritanya. Bisa juga anak tersebut melakukan ketidakdisiplinan dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua ya Pak. Oh iya Pak, benar sekali yang Pak Wanto sampaikan. Bahwa apa itu Fajar itu kurang disiplin tuh karena kurang perhatian sih Pak. Saya juga lihat-lihat seperti itu. Perhatian dari orang tua kurang Pak. Oh iya Pak Edi, kalau Pak Edi menilai Fajar, kira-kira Fajar tersebut berada di level berapa ya kalau dihitung angka 1 sampai dengan 10? Kalau menurut saya ya Pak, dari pengamatan saya, itu levelnya Mas Fajar itu masih di antara 5 dan 6 lah Pak. Karena yang dilakukan Fajar ini kan masih hal itu saja, masih berulang-ulang, sering terlambat seperti itu Pak. Ya sekitar 5 sampai 6 Pak. Seperti itu. Jadi begitu dari permasalahan murid yang diceritakan Pak Edi di atas, berarti murid Pak Edi berada di level 4 ya? Apa mungkin bisa naik ke level di atasnya lagi ya Pak Edi? Kalau misalkan ini sering kita ingatkan, bisa saja sih Pak. Insya Allah bisa naik ke level 8 atau berapa itu insya Allah bisa kita naikkan Mas Fajar itu. Kira-kira bisa naik ke angka berapa nih Pak Edi? Ya, kalau sering diingatkan dan anaknya mau berubah sikapnya mungkin 8 itu bisa Pak Wanto. Di level 8 itu bisa. Oh, begitu ya. Tapi menurut saya, jenengan sudah hebat loh Pak Edi. Terus siapa saja yang bisa membantu Pak Edi untuk mewujudkan itu, nggih Pak? Ini ya Pak, kalau saya lihat-lihat, kalau saya sendiri itu kan juga kurang bisa ya Pak. Karena saya juga masih membutuhkan, misalkan saya membutuhkan guru BK yang menjadi tanggung jawabnya di situ. Kemudian saya sendiri ya Pak sebagai wali kelasnya Mas Fajar ini. Dan juga dari kesiswaan Pak ataupun STP 2K yang selalu mengingatkan. Saya ingin mengumpulkan dari guru-guru itu kemudian membahas masalahnya Mas Fajar ini Pak. Itu kita bahas bersama agar nanti Mas Fajar ini nggak sering terlambat lagi. Paling tidak sudah bisa mengatasi permasalahan ini dan dia pun juga berpakaiannya juga rapi saat di sekolah. Seperti itu, Pak. Oh, begitu. Jadi minta pendapat dari BK, kemudian kesiswaan dan rekan sejawat dulu ya. Iya, Pak. Tepat sekali. Itu yang saya harapkan ini seperti itu. Tidak lupa saya juga ingin mengundang, Pak. Mengundang walinya dari Mas Fajar ini. Karena di sini tidak ada orang tuanya di luar kota. Maka saya itu berencana, Pak. Ingin memanggil kakek atau neneknya. Kemudian akan menceritakan masalah ini bahwa Fajar itu sering terlambat, berpakaian tidak rapi. Jadi nanti biar ada solusi dari pihak orang tua atau yang mewakili begitu, Pak. Wah, ide bagus itu Pak, untuk mengundang kakek dan nenek ke sekolah dan kasus ya dan menceritakan kasusnya apa yang dialami oleh Fajar. Iya, Pak. Nanti dalam memanggil saya berencana juga membutuhkan orang tuanya si Fajar itu, kemudian nanti bertemu dengan apa itu wakil kepala sekolah khususnya bidang kesiswaan tadi Pak yang saya utarakan di depan. Kemudian ada guru BK-nya atau BP-nya dan saya sendiri sebagai wali kelas untuk menceritakan permasalahan yang ada dalam diri Mas Fajar ini Pak. Takutnya nanti saya kira mengada-ngada Pak. Oh ternyata Pak Edi itu nggak mengada-ngada. Jadi biar semuanya itu bisa ketemu bersama-sama seperti itu Pak. Wah, keren loh, luar biasa loh. Saya sangat salut sekali dengan rencana panjenengan Bapak Edi. Kalau boleh tahu, kapan kira-kira tersebut akan dilakukan, Pak?
Rencana saya ya Pak, ini kan baru ujian semesteran. Nanti rencana habis ini Pak, habis ujian semesteran ini saya rencanakan seperti itu Pak, akan ketemu Pak. Alhamdulillah, semoga segera terlaksana nggih Pak Edi. Nggih Pak, mantap, siap. Nuwun donga nggih, semoga rencana saya ini bisa berjalan dengan baik. Amin, seperti itu Pak. Iya Pak Edi, amin. Kita sudah bicara banyak dari tadi tentang permasalahan murid Bapak tadi yang bernama Fajar. Lalu apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita sore hari ini, Pak? Saya yang saya dapatkan dari pembicaraan ini ya Pak. Awalnya itu saya tuh bingung dengan permasalahan yang saya hadapi Pak. Kadang membuat saya tuh ya jengkel, marah seperti itu kalau ketemu sama siswanya. Tapi setelah menceritakan masalah saya ke jenengan Pak Wanto, hari ini kayak beban hidup saya itu hilang, berkurang seperti itu. Alhamdulillah, membuat saya sekarang lebih enjoy lagi seperti itu, Pak. Kemudian saya menjadi tambah mengerti kalau semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya, Pak. Asalkan kita mau dalam memecahkan masalah itu. Seperti itu, Pak. Terima kasih itu. Betul sekali, Pak Edi, yang jenengan sampaikan tadi. Baik, Pak Edi, karena sudah sore, saya sudahi dulu ini obrolan kita. Kemudian kita lanjut minggu depan setelah Pak Edi mengundang wali asuh Fajar, yaitu kakek atau neneknya. Saya penasaran soalnya Pak Edi dengan kelanjutan cerita jenengan. Oke, Pak Wanto, nanti kita lanjut minggu depan setelah saya menghadirkan dari orang tuanya si Fajar ini, Pak. Seperti itu ya. Siap Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wanto. Terima kasih atas saran-sarannya. Oke, sama-sama Pak Edi.